Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita dari Mbak Adelia di utara Jogja. Mbak Adelia menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya. Ya sebenarnya udah bertahun-tahun dan terjadi sampai sekarang. Awalnya itu sekitar tahun 2009, jadi di tahun tersebut Mbak Adelia itu bukan asli Jogja ya, melainkan orang Jakarta dan memang ada keturunan Jogja. Kakek neneknya itu dari sana, dari Jogja dan sekitarnya. Nah, semenjak kuliah, Mbak Adelia itu, atau Mbak Adel gitu aja ya, Mbak Adel itu pindah ke Jogja sana, ngekos dan sebagainya, sampai akhirnya kebetulan Mbak Adel itu terlahir di keluarga yang boleh dibilang cukup mampu dan akhirnya oleh orang tuanya setelah lulus kuliah Mbak Adel tersebut juga bekerja di sana. Nah, ada satu hadiah yang diberikan yaitu sebuah rumah. Mbak Adel itu dihadiahi rumah oleh orang tuanya di utara Jogja situ. Daerah yang tenang, daerah yang nyaman untuk tinggal. Nah, untuk masalah lingkungan dan sebagainya itu nyaman, enak. Rumahnya juga enak. Dan sesuatu yang horor itu dialami oleh Mbak Adelia di saat pertama kali, dari pertama kali tinggal di rumah itu sampai sekarang. Dari tahun 2009 itu sampai sekarang. Tapi kita nggak akan cerita semuanya sampai sekarang begitu, enggak ya. Melainkan di awal-awal, justru di awal-awal tersebutlah sesuatu yang paling horor. Karena Mbak Adelia sendiri juga belum terbiasa dengan hal tersebut. Mbak Adel sendiri orang yang memang nggak terlalu mikirin masalah seperti itu. Ya namanya rasa takut itu ada, tapi rasa takut itu harus dilawan dan awalnya dia itu tidak percaya sama sekali dengan yang namanya percaya ada gitu ya, tapi nggak percaya kalau dirinya itu bisa melihat sesuatu yang seperti itu sampai akhirnya rumah itu dibeli dan rumah itu diberikan ke Mbak Adel. Singkat cerita, ditempatilah rumah tersebut. Saat pindahan dan sebagainya itu keluarga juga ikut membantu gitu, ikut datang semua dari Jakarta, orang tua terutama gitu ya, adik-adiknya itu ngebantuin pindahan gitu ya, dari kos-kosan termasuk mengisi beberapa furnitur di sana. Mbak Adel juga ada sedikit tabungan, ya beli sendiri ini itu. Sekitar 3 hari keluarganya menginap di rumah tersebut, gak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja sampai keluarganya pun memutuskan untuk balik ke Jakarta. Mbak Adel menjalani kehidupan sendiri di sebuah rumah di sana. Sebenarnya Mbak Adel sendiri itu masih betah ngekos waktu itu ya. Ngekos di sebuah kos-kosan yang memang sudah beberapa tahun dia tinggal di sana. Tapi belakangan itu memang ada konflik antar penghuni, dan ini ya cewek-cewek semua gitu ya. Ada 2 cewek di sana yang setiap ngomong sama Mbak Adel itu pedes. Jadi ngomongnya tuh selalu meremehkan. Del, kamu tak enak gitu ya. Kamu itu hidup cuman ya tinggal nerima, nggak banyak perjuangan seperti kita gitu. Ngomongnya itu seperti itu. Kamu nggak usah kerja juga, tenang aja Del. Karena mereka tahu latar belakang keluarganya Mbak Adelia itu seperti apa. Ya, Mbak Adel sendiri tidak menolak hal tersebut begitu ya. Memang betul seperti itu, tapi siapa sih orangnya yang gak pengen mandiri gitu ya. Aku juga pengen mandiri. Ini buktinya aku ya bekerja dengan gaji yang enggak seberapa gitu ya, tapi tetap tak lakoni karena aku itu mandiri. Nah, mereka itu nggak bisa melihat yang seperti itu. Terlihat mereka berteman, tapi saat di belakang ngomongnya itu selalu berbeda. Ngomongnya itu selalu ngejatuhin, ngomongnya ya gak ada prestasi sama sekali lah dari Mbak Adel tersebut. Kayak digampangin, dan lama-lama hal itu bikin gak nyaman. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menerima tawaran dari orang tuanya. Sebelumnya udah ada tawaran, Del, kamu mending itu nanti bapak beliin rumah
nanti kamu tempatin aja di situ. Awalnya, Pak nanti aja lah Pak lah, aku masih betah ngekos, kata si Mbak Adel. Tapi belakangan karena seperti itu, ya wis lah, masa iya aku mau pindah kosan terus nolak dari pemberian bapakku gitu ya. Sudah, enggak apa-apa, biarin aja lah. Akhirnya diterima hal tersebut dan singkat cerita, Mbak Adel pun tinggal di rumah tersebut sepulang keluarganya ke Jakarta sana. Bener-bener tinggal sendiri. Waktu itu yang namanya perabotan itu juga belum lengkap banget. Yang penting ada alat memasak, ada kursi di tengah, sofa buat duduk-duduk di situ ya. Di kamar juga ada kasur yang dikasih kasur itu cuma satu kamar doang waktu itu. Dan Mbak Adel pun mulai sibuk bekerja. Nah, awal mula kejadiannya tuh begini. Mbak Adel itu kan baru beli sapu ya, sapu baru begitu untuk nyapu-nyapu karena sapu peninggalan yang punya rumah sebelumnya itu tuh kondisinya udah nggak layak. Jadi ya sudah, beli sapu yang baru lah. Nah, beli sapu yang baru, dia tuh inget banget, sapu itu kalau Mbak Adel selalu naruhnya itu digantungin di tembok di sana. Jadi biar bawahnya itu nggak nekuk. Kalau ditaruh diberdiriin kayak gitu, lama-lama itu jadi bakalan kaku, bakalan nekuk gitu. Buat nyapu nggak enak, makanya digantungin. Mbak Adel pun pulang kerja sekitar jam 6:30 malam. Biasanya memang pulangnya itu malam. Karena ya santai-santai dulu lah, intinya seperti itu ya. Nah, begitu pulang ke rumah sana, Mbak Adel itu kaget, masuk ke ruang tengah. Loh, sapu kok tergeletak di sana, di ruang tengah. Perasaan aku nggak mungkin lah naruh sapu sembarangan begitu. Apa ada orang masuk ke sini ya gitu ya. Dicekin kan semua. Ada perhiasan dan sebagainya yang nggak terlalu banyak gitu. Perhiasan, uang, termasuk ada dokumen-dokumen kayak paspor, termasuk surat menyurat rumah tersebut, itu dicari sama Mbak Adel. Masih lengkap semua, nggak ada yang hilang, nggak ada satu barang pun yang hilang gitu tuh nggak ada. Loh, kenapa sapu ini berada di sini sendirian? Itu kan menimbulkan tanda tanya. Sampai akhirnya malam itu Mbak Adel, berarti malam kedua setelah ditinggal sama keluarganya tersebut ya. Malam kedua tidur di kamar sana. Disitulah dia merasakan, aku kok takut ya gitu ya. Aku kok takut. Ini rumah kegedean atau gimana sih? Aku kok ngerasa agak serem gimana gitu ya. Padahal itu posisinya di dalam kamar, musik pun udah bunyi gitu ya. Jadi tidurnya akhirnya apa? Akhirnya ditemenin musik. Musik dihidupin, Mbak Adel pun agak lumayan sedikit tenang meskipun tetap waspada. Akhirnya apa? Dia pun tertidur gitu. Mencoba untuk tidur, posisi tidurnya itu miring. Kepala mukanya itu ngadep ke arah pintu. Nah, pintu di kamarnya Mbak Adel itu bagian angin-angin atasnya itu makanya kaca, bukan angin-angin bolong-bolong begitu doang, tapi pakai kaca. Memang didesain untuk rapat karena ada AC gitu ya. Jadi cuman pakai kaca. Di kamar itu udah pakai lampu tidur agak sedikit gelap. Sementara di ruang tengah di sana itu pakai lampu juga, cuman lampu-lampu redup semacam itulah. Mbak Adel kelap-kelip begini, dia itu kaget banget setelah mendengar apa? Pintu itu seolah-olah ada yang ngedok gitu ya. Kalau ngetok kan suaranya tok kecil, ngedok itu suaranya dek gitu. Kayak pintu yang kena lutut seseorang. Mbak Adel kan melek begini, loh kok pintu bunyi geduk gitu. Pas dia lihat ke arah angin-angin, itu dia tuh ngelihat kepala, bener-bener kepala kayak lagi ngintip seperti itu. Mbak Adel kan langsung tuh, woi siapa itu? Siapa itu? Langsung kayak gitu. Langsung diteriak-teriakin semacam itu. Sosok tadi gak bergeser sedikit pun, tetap diam di sana. Ya kelihatannya itu cuma hitam kayak kepala begitu doang, matanya nggak jelas, nggak terlalu jelas lah. Woi siapa itu? Siapa itu? Ngapain kamu di situ? Ngapain kamu di situ? Dan akhirnya Mbak Adel memang karena perempuan hidup sendiri, jadi untuk keselamatan juga gitu ya, dia itu naruh parang di dalam kamarnya. Di sana ada satu golok di situ. Itu diambil sama Mbak Adel buat pegangan. Dibuka pintunya begitu kan, ya udah siap-siap mau begini, nggak ada siapapun. Akhirnya dicariin seluruh ruangan ke sana. Siapa itu? Teriak-teriak sendiri, tapi nggak menemukan ada jejak atau bekas siapapun di situ.
Dari situ pun Mbak Adel mulai berpikir, apakah aku di sini tinggal nggak sendirian ya sebenarnya ya? Apakah ada orang lain ataukah ada makhluk lain gitu? Mulai berpikir seperti itu. Kalau makhluk lain aku nggak peduli gitu ya. Tapi kalau orang lain ya nggak bisa. Nah, akhirnya udah malam itu pun tidur dikunci, jegrek, golok taruh di samping dia tidur di situ. Tidurlah Mbak Adel malam tersebut dan keesokan paginya sampai pagi itu nggak terjadi gangguan apapun. Keesokan paginya dia itu meminta beberapa orang dari kantornya. Dari kantornya Mbak Adel bekerja di sana minta tolong dari security sampai OB, totalnya itu 4 orang. Udah izin sama atasan. Mbak, aku mau minta tolong dong Mbak, kebetulan deket ya atasannya. Mbak, aku mau minta tolong. Kenapa Del? Aku pinjem. Ini 4 orang, ada security 2 sama OB 2. Loh, mau buat apaan? Mau buat geledah rumahku Mbak, katanya. Loh, emang kenapa? Aku nggak tahu, semalam itu aku tidur, ada yang ngintipin. Aku nggak tahu itu orang atau selain orang gitu ya. Ada setan atau gimana. Aku kalau setan nggak peduli. Cuman kalau orang kan ngeri Mbak gitu kan. Dan sebelumnya itu aneh Mbak. Sapu itu kan udah tak gantung, pas aku pulang, sapu itu udah tergeletak di ruang tengah. Nah, aku takutnya itu ada orang di rumah Mbak, jadi aku minta tolong. Ya udah Del, sana. Akhirnya dibawalah sekitar jam 10 pagi pulang ke rumah ini 4 orangnya. Keempat-empatnya minta tolong ya Mas ya, disisirin semua rumahku gitu. Pokoknya semua terserah sampean mau buka yang manapun kecuali jangan lemari itu lemariku katanya. Ya Mbak, akhirnya disisir sama 4 orang tersebut. Mereka nggak menemukan apapun. Mbak, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Kalaupun ada orang lompat dari atas itu juga susah Mbak. Itu kan tinggi banget, plus di atasnya itu ada kawat durinya. Kayaknya susah Mbak, kayaknya enggak deh kata si itu ya. Terus emang kenapa sih Mbak ditanya. Nah mereka tuh belum tahu emang kenapa sih Mbak. Akhirnya cerita kan si Mbak Adelia, semalam itu begini. Yang lain itu nggak ada yang berani komentar. Mbak Adel itu tahu, alah kalian pasti dalam hati bilang aja rumah ini tuh ada setannya, katanya begitu. Tapi nggak diomongin gitu ya, cuman ya wis. Akhirnya dibawa lagi lah ke kantor sana. Singkat cerita, bekerja seperti biasa, Mbak Adel pun pulang. Pulang agak malaman lagi sekitar jam 8. Jam 8 malam rumah masih kondisi gelap karena ya memang siang itu dimatikan gitu ya. Trap dinyalain semuanya. Mbak Adel pun ambil nafas panjang. Kenapa ya aku masuk ke rumah ini kok jadi takut ya? Gak ada orang, gak ada siapapun, tapi gak tahu. Makin kesini kok aku makin ngerasa kalau aku tinggal di sini tuh gak sendirian. Aku seolah-olah ada yang menemani dan Mbak Adel itu melihat samar-samar di depan TV. TV itu masih mati dan TV-nya Mbak Adel itu nggak tahu model dulu atau apa, itu masih bisa memantulkan tahun 2009 ya, TV udah nggak tahu, udah flat mungkin ya. Bisa memantulkan objek yang ada di belakang Mbak Adel dan waktu itu kondisi TV tersebut mati. Mbak Adel ngeliatin ke sana, itu dia cuma bisa istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Di belakangku ada yang berdiri. Mbak Adel itu jelas melihat di belakangnya itu ada satu sosok pocong, tepat berdiri di belakangnya di sana. Mbak Adel akhirnya ngomong, tolong dong, kamu tinggal di sini, ndak apa-apa. Aku juga mau tinggal di sini, tolong jangan saling ganggu. Kamu tempatin tempat kamu, aku nempatin tempatku. Gitu aja kata si Mbak Adel. Udah tolong dong pergi. Nah Mbak Adel melek lagi begini, sosok itu pun udah nggak ada. Makin resah gitu ya. Aku mana pengen mandi lagi kan. Alah udah nggak peduli, aku mandi. Mbak Adel pun akhirnya mandi. Nah saat lagi mandi tersebut itu terdengar ada bunyi gelotakan gitu ya. Ada sesuatu yang jatuh, sama ada sesuatu yang dipindah-pindah semacam itu di area belakang, di area dapur. Itu apa? Begitu matiin shower gitu kedengeran kotak. Itu apa lagi? Apa dia lagi sibuk di dapur atau gimana? Nah, mulai hari itu Mbak Adel itu udah yakin kalau dia di rumah tersebut itu tidak tinggal sendirian, melainkan ditemani oleh sosok pocong.
Dan Mbak Adel pun udah berpikir, itu pocong itu lagi apa ya di sana ya? Kok berisik begitu ya? Apa dia lagi berantakin barang-barang atau gimana? Selesai mandi, ganti pakaian dan sebagainya, Mbak Adel pun duduk di ruang tengah lagi. Diem aja di situ. Dia itu ngelihat ke arah jendela samping. Di situ kayak ada garasi yang nyambung dari depan sampai ke arah belakang situ. Ada kaca-kacanya, korden itu belum ditutup di sana. Dengan jelas Mbak Adel itu melihat sosok pocong itu tuh lewat. Ser gitu ya. Lah beneran dia itu memang ada di sini. Aku gimana ya? Aku nggak boleh takut. Takut iya, tapi aku nggak boleh kalah gitu sama sosok itu. Sampai akhirnya apa? Malam itu dia itu buka laptop, browsing gitu ya. Browsing gambar-gambar pocong gitu ya. Ya, meskipun pocong-pocong yang ada di internet itu kan ya pocong-pocong palsu begitu ya. Pocong-pocong bikinan, orang pakai make up dan sebagainya. Itu diliatin sama Mbak Adel. Asem serem banget gitu kan kayak gini. Widih, ganti-ganti gambar, yaitu dia itu untuk membiasakan diri. Siapa tahu tiba-tiba nongol di depannya begitu, Mbak Adel itu jadi nggak takut atau bagaimana. Dan akhirnya udah buka belasan foto, kok makin merinding, makin ngeri. Kalau bentuknya beneran kayak gini, itu artinya serem banget gitu ya. Ini di foto aja aku merinding ngelihatnya. Gimana kalau misal melihat aslinya? Udahlah tak tutup. Grep, Mbak Adel pun bangun, balik badan. Sosok pocong tersebut itu berdiri di belakangnya Mbak Adel. Itu cuman begini, berdiri, terus miringin badan gitu, dengan muka tuh warnanya hitam semuanya. Matanya tuh nggak kelihatan, kayak bolong semacam itu. Itu berdiri begini, setelah miring kepalanya itu celep, menghilang begitu aja. Mbak Adel itu hampir sesak nafas gitu, saking kagetnya. Sampai, aku udah nggak bisa. Tapi aku harus ngelawan gitu ya. Duduk lagi di sana, Mbak Adel pun berpikir, aku enaknya gimana ya? Memang beneran ada, aku ada yang nemenin gitu, tapi supaya aku nggak takut, aku harus ngasih nama si pocong tersebut. Kalau manggil Cong begitu doang, Poc, ya itu kan nggak enak. Aku harus kasih nama. Tak kasih nama, kata si Mbak Adel, pocong tersebut itu Delima katanya. Nggak tahu nama itu tuh muncul aja tiba-tiba gitu ya. Delima, tolong dong. Manggilnya seperti itu kali ini, tolong dong. Jangan suka ngagetin seperti itu. Aku itu orangnya kagetan, tapi nggak takutan, kata si Mbak Adelia. Tolong dong, jangan seperti itu, jangan deket-deket. Kalau mau ini agak jauhan ke sana gitu ya. Aku tadi memang lagi buka-buka yang namanya gambar-gambar pocong supaya aku ya bisa kenal sama kamu Delima. Itu ngomong sendiri seperti itu, nengok ke belakang, nggak ada gitu ya. Syukurlah, kata si Mbak Adel ya. Malam pun tiba, sekitar jam 9:30. Gimana ya? Aku kabur aja malam ini atau aku tidur di sini gitu. Udahlah, aku tidur di sini. Dilanjutkan tidur di rumah tersebut, dan kali ini untuk naik step. Aku nggak mau tidur di kamar. Tidur di kamar itu terlalu aman. Aku pengen tahu si Delima ini lebih jauh, pikirnya si Mbak Adel ya. Aku pengen tahu dan aku mau tidur di ruang tengah. Mbak Adel pun akhirnya tidur di ruang tengah di sana. Kelap-kelip sampai jam 11. Sekali-kali ngomong, Delima, jangan deket-deket dong, aku takut katanya. Jangan deket-deket, kalau misal dikagetin kayak gitu, nanti akunya bisa gimana gitu ya. Tolong dong, aku mau tidur gitu. Mbak Adel ngomong seperti itu. Akhirnya dia tidur dan memang nggak melihat apapun di sana. Semuanya tuh aman. Sampai akhirnya sekitar jam 2. Jam 2 pagi, Mbak Adel itu kebangun, posisi lagi miring begini ya, ngadep ke arah TV. Miring ngeliat ke arah jam 2 pagi. Terus ganti posisi jadi terlentang, ngadep ke arah tembok kamarnya. Di situ dia kaget, di depannya, di tembok tersebut itu nempel kepalanya, bagian kepala itu sampai mentok ke langit-langit. Itu si Delima tadi, si pocong tersebut. Mbak Adel itu cuma bisa ngangak gitu doang. Coba mau ngomong tapi susah banget. Delima,
tolong dong jangan kayak gitu, tolong dong jangan kayak gitu. Terus apa? Dia tuh geser, begitu geser tapi masih nempel di tembok. Geser ke kiri, ke kanan, ke kiri. Saat geser begini kepalanya miring, nanti dia akan bergeser. Misal ke kanan, dia akan ke kanan. Kepalanya miring ke kiri, dia akan bergeser ke kiri. Kayak gitu terus sampai satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Mbak Adelia waktu itu, badan itu susah digerakin. Dia hanya bisa nutup mata. Akhirnya ditutup begini matanya. Udah dong, udah, aku mau tidur. Dia merem, gak ngelihat, gak berani buka mata lagi. Karena apa? Kunci ketakutan itu, salah satunya itu dari mata. Mataku ngebuka, ngelihat, aku jadi takut. Jadi udah, aku merem aja. Sampai akhirnya dia pun ketiduran lagi sampai pagi aman. Buru-buru jam 6 lewat sedikit, habis mandi dan sebagainya, gak sempat bikin sarapan dulu, langsung pergi keluar. Aku itu benar-benar takut dan saat di luar itu, aku benar-benar bingung. Mbak Adel keluar beli sarapan di pinggir jalan gitu, ada ibu-ibu jualan sarapan di sana. Dan salah satu ibu-ibu yang beli di sini, Mbak Adel kan makan di sana ya, dan jarang yang dimakan di situ. Biasanya beli bungkus terus dibawa pulang. Nah ini sampai Mbak Adel, Bu, saya makan di sini boleh Bu? Oh nje, boleh Mbak, boleh Mbak. Akhirnya makan di situ dan salah satu ibu-ibu yang beli tuh ngomong, Mbaknya ini kenapa? Ditanya begitu. Bu, iya Bu, kenapa Bu? Ada apa Bu? Gitu. Enggak, mbaknya itu kayak kurang istirahat ya katanya. Kok lesu begitu? Dalam hatinya Mbak Adel, kurang ajar orang kok ngomong seperti itu gitu ya. Ngomenin orang lain gitu. Tapi Mbak Adelnya cuman, enggak Bu, yang namanya kerja capek ya seperti ini. Bukan Mbak, ini tuh bukan karena capek Mbak. Ini mbaknya tuh kayak enggak tahu gitu ya. Ada yang nyedot kali ya Mbak ya. Itu ngomong kayak gitu dan Mbak Adel pun langsung dek. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama delima ya gitu ya. Enggak Bu. Tetap ya begitu ya. Sampai makan tadi habis dan ternyata Mbak Adel kan lanjut balik lagi ke rumah. Mobil udah disiapin di depan rumah di sana. Berangkat itu pakai mobil. Saat lagi mau balik ke rumah, mau ngambil mobil tersebut, Mbak Adel itu disamperin sama si ibu-ibu tadi. Ibu-ibu biasa, pakai dasar badannya itu agak gemuk gitu ya, nggak terlalu tinggi. Mbak gitu kan. Mbak Adel itu sebenarnya kesel gitu ya, tapi ya menjaga sikap. Apalagi ini tetangga aku orang baru, Mbak. Oh, mbaknya yang tinggal di rumah ini ya Mbak ya? Iya Bu, saya yang tinggal di rumah ini Mbak. Iya Bu, saya yang tinggal di rumah ini Bu. Mbak, hati-hati ya Mbak ya. Oh, hati-hati nopo Bu? Hati-hati apa Bu? Hati-hati sama delima. Mbak Adel bener-bener kaget banget di situ. Bu, ibu tahu dari mana gitu kan? Enggak Mbak, enggak apa-apa. Wis pokoknya mbaknya hati-hati aja ya Bu. Bu, sebentar Bu. Ibu kenapa menyebut kata delima, katanya begitu. Emang saya nyebut itu Mbak gitu. Iya beneran ibu tuh nyebut tadi, hati-hati dengan delima, katanya begitu. Oh itu Mbak. Iya soalnya mbaknya ini gak tahu, kayak layu, kayak kesedot begitu Mbak. Di rumah itu, saya permisi dulu Mbak, saya permisi dulu. Si ibu-ibu itu kayak merasa gak enak atau gimana, itu langsung ngibrit pergi meninggalan si Mbak Adel gitu. Mbak Adelnya, duh gimana sih gitu ya. Ini orang tahu sesuatu nih, udahlah aku berangkat kantor dulu. Akhirnya berangkat ke kantor ke sana. Ya pagi-pagi dia yang pertama datang, cuman ada beberapa OB itu lagi bersih-bersih. Loh, Mbak Adel pagi banget berangkatnya. Sini aku mau cerita, kata si Mbak Adel. Kenapa Mbak? Aku semalam tuh begini. Tahu ndak, di rumahku itu ada pocongnya, katanya. Mbak, masa Mbak yang bener Mbak? Iya bener, sumpah aku ndak bohong. Aku udah ketemu beberapa kali gitu. Semalam juga begini. Dan tahu ndak, tadi pagi itu ada ibu-ibu aneh tetanggaku tuh ngomong. Aku kan udah ngasih nama, si pocong itu delima namanya. Si ibu-ibu tadi ngomong, Mbak hati-hati ya Mbak ya sama delima. Coba gitu kan. Kok ibu-ibu tahu namanya persis di antara jutaan nama gitu. Aku milih nama yang unik delima itu. Dia kok
Tahu gitu. Aku bingung loh, aku nggak ngerti, kata si Mbak Adel. Mbak minum dulu, Mbak. Itu diambilin sama OB yang satunya. Mbak minum dulu, Mbak. Dan akhirnya ngomong ya si OB tadi itu dua-duanya tuh sama-sama cowok lebih muda dari Mbak Adel. Mbak, iya emang Mbak itu kelihatan agak kusut, Mbak, katanya. Biasanya kan berbinar gitu ya, terang banget. Aduh, saya aja tuh sampai silok. Bocah, nggak usah ngeledekin Mbak ya, kata si Mbak Adel. Beneran, Mbak, ini memang agak kusut. Akhirnya Mbak Adel pun memastikan gitu ya. Dia pun berkaca, iya ya, memang aku itu nggak tahu, agak sedikit kusam, agak sedikit layu. Kenapa ya gitu? Apakah benar yang dibilang oleh ibu-ibu tadi? Kalau seperti ini artinya nggak baik. Aduh, aku harus gimana? Menurut kalian berdua gimana? Mbak, kalau saran saya sih, Mbaknya ini kan ya duitnya banyak kan, Mbak, gitu kan. Mbak ini kan duitnya banyak, mending bayar orang, Mbak, buat nemenin gitu ya. Carilah pembantu 1 atau 2, mungkin takutnya pembantu 1 itu ketakutan gitu. Mending ya cari 2 orang, Mbak, yang orang-orang deket-deket situ aja. Terus ya biar mau tidur di rumah tersebut nemenin Mbak Adel, katanya begitu. Wah, ide bagus pikiran si Mbak Adel. Ya wis kalau kayak gitu ya. Ya udah. Makasih ya sama si OB tadi. Nih buat beli rokok, katanya begitu. Lah, Mbak, aku nggak ngerokok. Ya buat beli donat atau buat beli apa, kata si Mbak Adel. Mbak Adel pun ke sana ya bekerja seperti biasanya. Cerita sama bosnya. Bos, Mbak, aku itu lagi mengalami begini, Mbak. Ada satu masalah yang nyebelin banget, kata si Mbak Adel. Ya, kata si bosnya tadi, udah Del, mending kamu balik ngekos, pindah rumah aja atau gimana begitu kan, rumah itu jual lagi kan enak, kata si. Ya nggak semudah itu, ini hadiah dari bapakku, Mbak. Oh begitu, ya wes, katanya. Tapi beneran loh, kan diceritain ide masalah nyewa itu ya, nyari pembantu begitu. Ya udah, mending dicari gitu aja sih, cobain aja, barangkali membaik gitu ya. Kamu ada temen kan jadi lebih enak. Iya, Mbak, ini rencananya juga aku mau nyari. Akhirnya sore itu izin pulang cepet, sekitar jam 4 Mbak Adel itu udah balik cuman parkir mobil, gak berani masuk ke rumah. Di sana itu langsung ngomong sama ibu-ibu, termasuk yang jual sarapan. Bu, nuwun sewu, Bu, saya tuh langsung aja ya, Bu ya, saya lagi nyari 1 atau 2 orang pembantu, kata si Mbak Adel. Oh, lagi nyari pembantu ya, Mbak? Sebentar ya, Mbak, tak tanyain. Akhirnya ditanyain di situ, singkat cerita, dapatlah 2 orang. Dan dua-duanya itu sebenarnya agak takut. Waduh, nempatin rumah itu ya, Mbak ya, kami tidur di sana ya. Iya, kalian itu nemenin saya tidur di situ. Gimana gitu? Aduh, gimana ya, Mbak ya? Bayarannya lumayan deh, kata si Mbak Adel. Saat berhubungan dengan bayaran, hal itu pun dipertimbangkan dan akhirnya 2 asisten rumah tangga itu pun mau menemani Mbak Adel di sana. Akhirnya hari itu juga, malam itu juga, Mbak Adel ditemani oleh 2 pembantunya atau asisten rumah tangganya. Lumayan agak hidup rumah ini. Aku ada orang yang ya diajak ngobrol. Terus udah kayak gitu, mereka juga bingung, Mbak, ini kami ngapain ya, Mbak ya? Ya udah, kalian malam ini nemenin saya aja di sini. Ya, Mbak, nemenin saya aja, gak usah ngapa-ngapain. Iya, baik, Mbak. Akhirnya udah di ruang tengah. Terserah kalian mau ngapain, mau ngajakin ngobrol apa, tenang aja, nggak aja rumah sendiri ya, kata Mbak Adel. Iya, Mbak. Akhirnya mereka pun ngobrol sampai sekitar jam 10. Dan Mbak Adel pun tidur di kamarnya sendiri di sana. Nah, ini yang 2 pembantu ini kan belum ada kamar ya waktu itu. Jadi bingung. Terserah deh kalian mau tidur di mana, kata si Mbak Adel. Saya belum nyiapin kasur, oh iya, enggak apa-apa, Mbak, kami ya tidur di tengah aja di sini gitu. Akhirnya dua-duanya itu tidur di situ. Pagi buta sekitar jam 2, mereka itu bangun, mereka itu ribut-ribut. Mereka tuh kayak orang yang ketakutan. Mbak, itu apa, Mbak, malam-malam begitu kan. Nah, Mbak Adel kan kebangun, buka pintu. Loh, Mbak, kenapa, Mbak? Mereka itu udah berdiri. Dan, Mbak, kami permisi ya, Mbak ya, kami permisi. Loh, kalian permisi mau kemana? Kami mau pulang, Mbak. Kami takut, Mbak. Kami takut. Dan akhirnya mereka pun pulang. Mbak Adel pun menyayangkan hal tersebut. Lah, belum ada 1 malam kok udah ditinggal pulang. Di situ Mbak Adel pun ngomong, Delima, udah dong, jangan kayak gitu, Delima, gitu kan.
Ih gitu, aku udah capek, kata si Mbak Adel. Dan akhirnya apa Mbak Adel? Nganterin ini dua orang tersebut pulang ke sana, ya ngasih uang lah sedikit gitu ya, ndak banyak Mbak. Tolong ya pertimbangkan lagi, Mbak kami ndak berani Mbak. Nah itu belum ditanya-tanya tuh ceritanya, Mbak Adel sengaja, nanti malah tambah takut dia kan. Akhirnya pulang, Mbak Adel pun balik lagi ke rumah sana. Balik ke rumah rasanya itu nggak nyaman. Sumpah aku tuh udah takut loh beneran tinggal di rumah ini. Dan akhirnya udah aku tidur di mobil aja deh, aku tidur di mobil. Akhirnya Mbak Adel pun tidur di mobil. Tidur di mobil, mobil itu ngadep ke arah rumah di situ ya. Jendela agak sedikit dibuka, tidurlah begini. Di kursinya agak dikebelakangin waktu itu. Ketap-ketip, nggak tidur-tidur sampai akhirnya Mbak Adel pun bangun lagi begini. Nah begitu bangun, dia itu ngelihat ada sosok pocong lagi berdiri di teras rumahnya di situ. Itu dari dalam mobil ya, dari kejauhan gitu ya. Dilihatin bener-bener sama Mbak Adel dari atas sampai bawah. Sosok pocong itu cuma berdiri dan diem aja begini. Lama Mbak Adel ngeliatin itu, ada 2 atau 3 menit sampai akhirnya dia tuh bergerak muter kayak orang jalan begini, kayak orang jalan, kakinya diikat, itu jadi badannya tuh goyang-goyang seperti itu ke sana menuju ke arah samping rumah itu yang buat garasi tadi ya, yang harusnya tembus ke belakang situ. Begitu di tikungan tuh slep gitu, langsung cepet banget jalannya. Mbak Adel pun ngos-ngosan lagi di situ. Kok seperti ini ya? Jadi nyalahin bapaknya. Bapak ini beli rumah gimana sih kok seperti ini? Kok ada bonus pocongnya seperti itu ya? Ini kalau misalnya aku cerita ke bapak, apa bapak percaya atau enggak ya? Dan akhirnya hal itu pun pagi itu pun nelpon bapaknya. Di telepon ya bapaknya itu panik gitu kan. Halo Adel katanya. Iya Pak, ini Adel Pak. Kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, aku cuma pengen nelfon aja, aku kangen sama Bapak. Terus ngomongin masalah itu Pak, ini rumah gimana sih Pak ceritanya? Loh kenapa, memang kenapa gitu kan? Enggak tahu Pak Adel, mau cerita enggak enak, udah kamu cerita-cerita aja. Pak di rumah ini tuh ada pocongnya Pak. Loh kok bisa seperti itu gitu kan? Ya mana aku tahu Pak, ini ada pocongnya, aku udah beberapa hari ini ketemu terus, digangguin terus Pak di sini gitu. Ya udah, Bapak sama Ibu besok berangkat ke situ ya, berangkat ke Jogja sana ya. Aduh Bapak nanti repot malah capek. Udah enggak apa-apa gitu. Intinya malam itu ngasih kabar orang tuanya, dan orang tuanya itu mau balik mau datang ke Jogja sana. Esok hari ya mungkin sampai situ tuh sore hari. Nutup telepon, nengok ke arah samping, di samping mobil di situ. Itu si Delima kepalanya itu udah nongol begini. Warnanya cuma hitam doang. Duk, geduk-gedukin ke arah jendela. Si Mbak Adel itu udah bodoh amat, turunin lagi kursinya, tidur di sana. Dan suara duk-duk itu pun menghilang dengan sendirinya. Mbak Adel matanya ke bawah begini, ngeliat ke arah depan mobil. Si sosok pocong tadi itu jalan ke sana, tetap jalannya itu pelan gitu, dan slep ngilang lagi. Sumpah ini aku nggak ngerti apa ini cuma khayalanku aja ya, tapi 2 asisten rumah tanggaku tadi juga nggak berani tinggal di sini. Aku besok mau nanyain gitu. Udah malam itu kan mulai kurang tidur, Mbak Adel pun ya tidur cuman sebentar-sebentar doang sampai pagi, sekitar jam 5. Dia pun sholat subuh, dan sholatnya itu nggak di rumah tapi pergi ke musola sana. Udahlah aku nanti pinjam mukena atau apa di sana. Dan akhirnya sholat subuh di situ. Mbak Adel pun ya bingung, kenalan sama beberapa warga di sana. Mau cerita-cerita juga ya baru kenal sama mereka begitu kan. Akhirnya agak sedikit terang, nyariin 2 mantan asisten rumah tangganya. Di situ ditanya, Mbak, semalam itu ngeliat apa? Mbak, semalam itu ada pocongnya Mbak, berdiri Mbak di depan kami Mbak, kami lagi tidur itu di ruang tengah, dia itu jogrok di situ, berdiri di sana Mbak, ya kami takut Mbak, kami nggak berani kami. Oh ya bener, ya wis lah kalau kayak gitu kan, berarti Mbaknya udah nggak mau ya di tempat saya lagi. Iya Mbak, mohon maaf ya Mbak ya, bukannya nggak mau tapi kami takut. Udah, intinya seperti itu. Sore harinya bapaknya Mbak Adel pun datang ke Jogja sama ibunya. Nah, di situ
Bapaknya pun bingung, kenapa ya Del ya? Padahal ya ini rumah biasa aja. Bapak juga ndak tahu latar belakangnya ya, karena rumah ini harga juga mahal standar gitu kan. Bapak juga ndak tahu gimana, kamu mau pindah aja atau gimana? Pak, jangan Pak, kata si Mbak Adel ya, jangan Pak. Aku sebenarnya masalahku itu cuman karena aku takut Pak. Dan aku yakin si sosok tadi itu sebenarnya mau komunikasi atau gimana. Ya, tapi nggak baik juga kalau misal kamunya kalah, energinya kamu kesedot, terserap, nanti kamunya jadi gampang sakit, nak, kata si bapak. Nggak apa-apa Pak, aku coba lawan dulu ya Pak ya, kasih aku waktu 1 bulan. Ya sudah kalau begitu. Terus gimana? Bapak malam ini mau tidur di sini atau tidur di mana? Iya Bapak mau tidur di sini, Bapak tidur di sini. Akhirnya malam itu Bapak sama ibunya tidur di sana. Ibunya udah ketakutan, kalau bapaknya biasa aja. Cuman malam itu mereka benar-benar nggak digangguin sama delima itu. Sosok tadi nggak nongol sekalipun, benar-benar kayak yang hilang begitu aja. Dan malam itu Mbak Adel pun bisa tidur dengan pulas. Dan pagi harinya itu dibahas lagi masalah itu gimana. Gak apa-apa Pak, aku akan tinggal di sini katanya. Aku akan tinggal di sini. Dan akhirnya bapaknya pun pulang ke Jakarta lagi. Mbak Adel udah siap-siap gitu ya, siap-siap dengan apapun resikonya. Aku punya waktu 1 bulan di sini. Dan akhirnya ya sudah, hal itu pun dilakukan. Ada kebiasaan Mbak Adel yang baru yang sebelumnya nggak dilakukan. Saat masuk ke dalam rumah dia bilang, Assalamualaikum, Delima aku pulang, nyebut nama itu. Delima aku pulang, tolong jangan ganggu ya. Seperti itu. Mbak Adel pun merasakan, setengah jam dia nggak nongol, 1 jam nggak nongol, 2 jam nggak nongol, sampai malam hari dia nggak nongol, dan tidur dia nggak nongol gitu ya. Oh seperti itu. Akhirnya hal itu pun dilakukan keesokan harinya seperti itu lagi. Assalamualaikum Delima aku pulang ya, tolong jangan gangguin, jangan ngagetin aku ya. Cuman ngomong seperti keesokan harinya pun dia nggak datang. Sampai akhirnya selama beberapa hari, hal itu pun diceritakan ke bapaknya, diceritakan ke teman-temannya di kantor. Sampai beberapa hari kemudian Mbak Adel itu ceritanya malam minggu. Dia tuh besok libur jadi aku mau begadang lah. Aku mau nonton film. Nonton film lah di ruang tengah di sana. Sebelumnya dengan ritual itu tadi, Delima gitu, jangan gangguin ya. Udah itu passwordnya. Mbak Adel pun tenang, nggak bakalan datang paling dia gitu kan. Lagi asik-asik ngelihat ke arah TV. Mbak Adel itu merasakan ada sesuatu gitu kan. Dia pun nengok ke arah belakang. Begitu nengok ke arah belakang, si Delima itu berdiri di situ ternyata di belakangnya. Tapi begitu Mbak Adel ngeliat begini, dia tuh langsung slep naik ke atas, bergerak ke atas, terbang gitu, slep langsung hilang. Ya Mbak Adel kan kaget lagi gitu kan. Delima tolong dong jangan ngagetin seperti itu. Kamu misal mau nonton ya di mana kayak agak jauh gitu, jangan deket-deket seperti. Jadi ngomong sendiri. Di situ pun di rumah itu lebih banyak monolognya si Mbak Adel ini. Delima aku mau mandi, awas jangan gangguin. Delima aku mau makan, jangan gangguin, dan sebagainya. Sering ngomong sendiri seperti itu. Dan sosok Delima tadi belakangan itu mulai bisa kayak semacam dikendalikan. Dalam artian dia itu udah nggak ganggu secara frontal begitu ya. Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngagetin kayak gitu, itu udah mulai hilang. Waktu pun berlalu sampai 1 bulan lebih. Bapaknya pun menawarkan, gimana Del? Nggak apa-apa Pak, aku tinggal di rumah ini aja. Loh, masalah itu gimana? Aku udah bisa menanganinya Pak, katanya. Oh ya sudahlah, bagus kalau seperti itu. Dan kondisinya Mbak Adel sendiri itu konsultasi ke beberapa temannya yang tadinya itu sempat suram gitu ya. Auranya tuh kayak menipis, melemah. Kini udah mulai normal lagi, udah mulai ceria lagi. Banyak yang penasaran, Del gimana kamu? Aku enggak apa-apa, aku baik-baik aja katanya. Terus yang itu Delima itu gimana? Ya boleh dibilang aku tuh udah bersahabat sama dia. Gila lu ya Del gitu ya. Kamu sahabatan sama seperti itu. Aku nggak ada pilihan, kata si Adel. Ya aku tinggal di situ, dia juga tinggal di sana. Ya wis, kita sama-sama tinggal di situ. Yang penting prinsipnya jangan saling ganggu, kata si Adel. Sampai akhirnya Mbak Adel itu juga sempat ngomong ke Delima.
Delima, kalau misal kamu ganggu terus, nanti udah kita nggak jadi temenan. Nanti aku bakalan pergi dari rumah ini. Kamu nggak ada temannya nanti. Sempat ngomong sendiri seperti itu dan ya kayak gitu si sosok Delima tadi makin jarang muncul, makin jarang. Kalaupun muncul itu maksudnya di kejauhan, dia itu cuma lewat serepet begitu doang gitu ya. Di depan seret gitu. Hanya sebatas itu sampai bertahun-tahun gitu ya, sampai bertahun-tahun seperti itu. Cuman yang jadi masalah itu adalah misalkan ada kerabat yang main ke tempatnya Mbak Adele. Mereka itu sering ya dibikin shock, dibikin kaget karena itu tadi. Padahal pemunculannya udah nggak se-ekstrim pas pertama. Kalau pertama itu kan bener-bener wujud seutuhnya. Mereka yang datang ke situ, dia cuman melihat sekelebatan kayak, Del, aku kok kayak tadi kayak ngelihat pocong ya Del ya. Mbak Adele pun mungkin perasaan aja cuman bilang seperti itu. Di satu sisi ngomong, Delima tolong dong lagi ada tamu, jangan kayak gitu. Itu jadi bayangannya Mbak Adele memperlakukan si pocong Delima tersebut itu mirip kayak binatang peliharaannya. Udah dong jangan nakal gitu, misal pelihara kucing atau pelihara anjing gitu ya. Seperti itu, menganggapnya itu kayak gitu. Dan hal itu ternyata bisa ya lumayan cukup menyelesaikan masalah-masalahnya Mbak Adele sama si Delima tadi. Posisinya agak sedikit di atas, dia itu udah nggak terlalu takut. Cuman kadang memang isengnya itu suka masih ada. Ya saat dia lagi baca bengong. Makanya di rumah tersebut Mbak Adele itu paling anti bengong lama. Dalam artian nonton film terlalu lama begitu ya. Nanti si Delima tiba-tiba ada di belakangnya. Baca buku terlalu lama pun sama. Dia tuh harus nggak boleh duduk di suatu tempat, diam di suatu tempat untuk waktu yang lama. Dia tuh harus berpindah begitu ya. Harus berpindah kecuali tidur. Kalau tidur sih udahlah bodo amat gitu ya. Yang penting aku nggak ngeliat, aku nggak diapa-apain, ya udah aman. Cuman itu salah satu triknya. Tetap assalamualaikum Delima, aku pulang, tolong jangan ganggu, jangan kagetin ya. Itu. Terus sering pindah-pindah, nggak duduk lama di suatu tempat. Ya, itu trik yang dilakukan oleh Mbak Adelia sampai sekarang. Sekarang sebenarnya rumah itu tuh udah ditinggalin gitu ya, cuman masih punya Mbak Adele. Mbak Adele sendiri udah menikah sama orang Jogja, punya rumah sendiri gitu. Nah, kebanyakan nempatinya tuh di rumah itu, cerita sama suaminya dari zaman calon dulu, itu sering seperti itu. Calon suaminya dulu itu sering diajak ke rumah tersebut buat kenalan sama si Delima itu gitu ya. Dan ya beberapa kali dikasih lihat sampai akhirnya suaminya pun jadi terbiasa. Ya tetap ada takut gitu ya suaminya, tapi sesekali mereka itu nginap atau tidur di rumah tersebut dan Delima itu masih ada. Dan belakangan Mbak Adele tahu rumah Delima itu di mana. Ternyata rumahnya itu di sumur di bagian belakang rumahnya. Ada satu sumur yang sudah ditutup gitu ya. Ditutup pakai beton. Nah, Delima itu sering keluar masuknya itu dari sumur tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Adelia di selatan, di utara Jogja sana. Terima kasih banyak Mbak Adelia. Pengalaman yang luar biasa dan ya semoga tetap baik-baik aja di tempat tersebut. Itu aja. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.